Pembalap muda Indonesia Rio Haryanto baru saja mengalami debutnya di ajang Formula One beberapa waktu lalu. Meski begitu, Rio gagal finish karena mobil main racing yang dikendarainya yaitu MRT-05 mengalami kerusakan pada lap ke-17. Bersama saya Ula Bone, berikut ini telah kami rangkum 6 fakta seputar race perdana Rio Haryanto di GP Australia. Kita mulai dari fakta pertama. Rio Haryanto adalah pembalap Indonesia pertama yang bertanding di ajang F1 dan menjadi pembalap ketiga yang berasal dari Asia Tenggara setelah Birabong Sebanudej asal Thailand dan Alex Xing asal Malaysia. Pembalap asal Solo ini menjadi satu-satunya pembalap dari Asia yang berlaga di F1 tahun ini dan berada dalam asuhan tim Manor Racing. Rio Haryanto juga termasuk salah satu dari 3 orang yang baru saja memulai debutnya di F1. Pembalap lainnya adalah Jordan Palmer dari Renault dan Pascal Wehrlein yang merupakan rekan satu tim Rio di Manor Racing. Sementara itu, 19 pembalap lain yang ikut berlaga di GP Australia merupakan pembalap yang sudah memiliki pengalaman di atas 2 tahun di F1. Berlanjut ke hubungan Manor Racing dan Rio Haryanto. Ini bukan pertama kalinya Manor Racing bekerja sama dengan Rio Haryanto. Kerjasama kedua belah pihak telah dimulai tahun 2010 saat Rio masih membalap untuk GP3 dan berhasil memperoleh peringkat kelima pada musim tersebut. Kerjasama ini berlanjut pada tahun 2011 di mana Rio ikut menjadi bagian dari Marussia Manor Racing dan mendapatkan peringkat ke-7 dalam musim tersebut. Rio akhirnya kembali bergabung ke Manor Racing pada tanggal 18 Februari 2016 setelah hengkang dari Campos Racing yang menjadi pengusungnya pada GP2 2015 yang lalu. Selanjutnya, spesifikasi mobil MRT-05. Mesin mobil yang digunakan Rio adalah Mercedes PU106C Hybrid yang memiliki 8 percepatan dengan gearbox Williams Advanced Engineering yang dibalut dengan sasis MRT-05. MRT-05 sendiri merupakan gabungan dari lapisan aluminium honeycomb yang dibalut dengan carbon fiber Normex untuk mendapatkan bodi mobil yang lebih ringan. Berat keseluruhan mobil Rio mencapai 702 kg. Ban yang digunakan adalah Pirelli dengan rem carbon fiber dan menggunakan bahan bakar Petronas Primex. Berlanjut ke insiden saat latihan balap ketiga. Rio Haryanto harus memulai balapan dengan start pada nomor 22 dikarenakan adanya insiden ketika latihan balapan ketiga. Insiden tersebut adalah terjadinya tabrakan antara mobil Romain Grosjean dari Haas Ferrari dengan mobil Rio saat keluar dari pit. Insiden tersebut membuat Rio mendapatkan denda 2 poin dan harus mundur 3 langkah dari posisi awal start. Menurut steward atau pengawas, pembalap dengan nomor mobil 88 yaitu Rio Haryanto meninggalkan garasi dan tidak memperhatikan mobil yang datang dan berada di jalur cepat. Ditambah dengan pit lane di sirkuit Australia yang sangat sempit, bahkan lebih sempit dari sirkuit Monte Carlo sehingga rawan untuk terjadi tabrakan. Berlanjut ke kontroversi Driver of the Day. Terjadi kontroversi dalam penentuan Driver of the Day yang ditentukan berdasarkan hasil voting. Pembalap Indonesia Rio Haryanto seharusnya menjadi Driver of the Day pada GP Australia jika merujuk pada hasil polling yang dilakukan situs resmi F1. Namun kenyataannya bukan Rio yang menjadi pemenangnya. Usai balapan, F1 mengumumkan pembalap Perancis yaitu Romain Grosjean yang membela tim Haas dinobatkan sebagai Driver of the Day. Grosjean meraih poin dalam balapan debutnya itu berdasarkan voting yang masuk ke Formula1.com. Rio Haryanto mendapat voting 22.000 suara, sementara Grosjean hanya sekitar 14.000 suara. Pihak F1 dalam pengumuman resminya beralasan, voting yang berasal dari satu sumber atau akun tidak dihitung. Yang terakhir, Rio gagal finish. Walaupun mengawali karirnya dengan memulai balapan di nomor paling buncit, Rio tetap berusaha semaksimal mungkin dalam melintas di trek Albert Park. Kejadian tabrakan antara Fernando Alonso dengan Esteban Gutierrez memaksa panitia harus mengibarkan 2 bendera kuning pada lintasan dan mengharuskan para pembalap untuk memasuki pit dan meng-cross-check kembali mobilnya sebelum akhirnya memulai kembali balapan. Kejadian tabrakan tersebut membuat Rio berada di posisi ke-18.
Walaupun demikian, Rio tidak melanjutkan balapan yang dikarenakan adanya masalah pada driveline mobil MRT-05-nya, sehingga di urutan finish, Rio hanya tercatat sebagai DNF atau Did Not Finish. Sama seperti Fernando Alonso dari McLaren, Kimi Raikkonen dari Ferrari, Marcus Ericsson dari Sauber, dan Esteban Guterres dari Haas. Itu tadi 6 fakta seputar race perdana Rio Haryanto di GP Australia. Ikuti terus perkembangan dunia otomotif di www.ototainment.com. Follow juga akun sosial media di @ototainment dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Please like and share video ini jika Anda suka. Saya Ula Bone, see you next Auto Stop.